Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran mata kuliah praktikum pengantar basis data dalam pertemuan 4 dengan materi DML atau Data Manipulation Language bagian Retrieve Data. DML atau Data Manipulation Language merupakan bagian dari perintah SQL atau Structure Query Language yang terdiri dari berbagai perintah untuk memanipulasi data di dalam suatu database. 4 perintah utama yang termasuk dalam perintah DML yaitu perintah select, insert, update, dan delete. MySQL sebagai salah satu software database terkemuka tentunya mendukung keempat perintah DML tersebut dengan sangat baik. Berikut yang akan dibahas pada video pembelajaran pertemuan 4, yaitu yang pertama insert, yang kedua delete, yang ketiga update, dan yang keempat select. Part pertama yaitu mengenai insert. Perintah insert digunakan untuk menambahkan baris pada suatu tabel. Terdapat dua cara untuk menambah baris, yaitu cara yang pertama, menambahkan baris dengan mengisi data pada setiap kolom. Perintahnya adalah insert into nama tabel, values, nilai 1, nilai 2, dan nilai ke N. Nah, ini contohnya, misal kita akan menambahkan data di tabel barang, maka perintahnya adalah insert into barang, values, B01, buku tulis, lusin, dan 50.000. Kemudian kalau kita ingin menambahkan data berikutnya, tanpa menulis insert into lagi, kita bisa langsung menambahkan dengan penghubung koma, dan kemudian kita beranjak ke data yang kedua, B02, pulpen, lusin, 80.000. B03 penghapus lusin 20.000. Gitu seterusnya sampai kita kepada jumlah data yang kita inginkan. Cara yang kedua, yaitu menambah baris data dengan hanya mengisi data pada kolom tertentu. Jika kita menggunakan perintah yang pertama, maka secara otomatis kita harus mengisi semua kolom dari tabel barang. Nah, tidak boleh ada yang terlewat, sehingga di sini B01 merujuk kepada kode barang, buku tulis merujuk kepada nama barang, lusin merujuk pada satuan, dan 50.000 merujuk pada harga. Namun kadangkala kita tidak ingin mengisi semua kolom tersebut. Kita hanya ingin mengisi pada kolom-kolom tertentu saja. Sehingga perintah insertnya akan ada modifikasi, yaitu insert into nama tabelnya apa, kemudian setelah nama tabel, kita harus menambahkan dulu di sini menggunakan kurung buka kurung tutup. Di dalam kurung buka kurung tutupnya kita tambahkan dulu kolom apa yang mau kita isi. Misal di sini kolom 1, kolom 2, dan kolom ke N. Dengan values baru dituliskan nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Contoh, kita ingin menambahkan data di tabel barang, insert into barang, yang mau kita tambahkan fieldnya atau kolomnya adalah kode barang, nama barang, satuan, harga. Oke, setelah disebutkan field yang mau diisi, baru kita tuliskan values B04 peraut lusin 45.000 titik koma. Keterangannya, jika datanya bertipe string, date atau time, contohnya action, itu kan tipenya string, horror itu juga bertipe string. 2007, 11, 10 itu kan tipenya date. Maka pemberian nilainya harus diapit dengan tanda petik tunggal atau petik ganda. Jadi boleh memilih antara petik tunggal atau petik ganda. Sedangkan jika datanya bertipe numerik seperti 2500, 400, maka pemberian nilainya tidak perlu diapit dengan tanda petik tunggal maupun ganda. Bagian kedua yaitu perintah delete. Untuk menghapus data pada MySQL, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah delete statement. Delete statement ini digunakan untuk menghapus data berdasarkan query sesuai dengan keinginan pengguna. Delete statement ini juga termasuk kepada perintah Data Manipulation Language atau DML. Yang berikutnya adalah truncate statement. Pada truncate statement, perintah
adalah perintah untuk mengosongkan isi tabel, sama seperti delete, tapi truncat tanpa menggunakan where clause, sehingga di sini ketika kita menambahkan perintah truncat, artinya semua data pada tabel tersebut akan dihapus. Truncat statement merupakan salah satu perintah DDL. Perintah delete digunakan untuk menghapus satu baris dengan kondisi tertentu atau seluruh baris. Juga bisa menggunakan perintah delete. Sintaks umumnya adalah delete from nama tabel where kondisi. Perintah tanda siku itu bersifat opsional untuk menghapus satu baris dengan kondisi tertentu. Contohnya kita mau menghapus karyawan yang ID karyawannya 1, maka perintahnya adalah delete from karyawan where ID karyawan sama dengan 1. Nah, pada contoh tadi kita menghapus data dengan kondisi ID karyawan yang memiliki nilai 1. Nah, di sini ini sintaksnya berarti adalah sintaks delete jika kita hanya ingin menghapus suatu data karyawan tertentu saja berdasarkan suatu kondisi, yaitu kondisinya tadi adalah yang ID karyawannya 1. Kita juga bisa menghapus data karyawan bukan berdasarkan ID saja, seperti misalnya berdasarkan nama. Kita bisa menggunakan sintaks delete from karyawan where nama karyawan sama dengan Budi. Nah, artinya query itu untuk menghapus data karyawan yang bernama Budi. Menghapus semua data dengan perintah delete, kita bisa lakukan delete from karyawan titik koma tanpa where clause. Nah, untuk menghapus data atau record tertentu, kita bisa menggunakan where clause ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Di sini kondisinya pun bisa tidak hanya 1, tapi 2. Contohnya kita mau menghapus data dari karyawan dengan posisi FA dan gendernya L, maka kita bisa menambahkan pada klausa where-nya ya, delete from karyawan, where posisi sama dengan FA, and gender sama dengan L. Nanti yang terhapus adalah data-data karyawan yang memiliki posisinya FA dan gendernya L atau laki-laki. Part ketiga yaitu update. Perintah update digunakan untuk mengubah isi data pada satu atau beberapa kolom pada suatu tabel. Sintaks umumnya adalah update, nama tabelnya apa, set, kolom 1, nilai 1, kolom 2, nilai 2, where kondisinya itu apa. Kolom 1, nilai 1 ini adalah nilai yang baru. Di sini contohnya kita mau mengupdate data barang pada kolom nama barang, kita jadikan nama barang yang baru adalah peraut, di mana kode barangnya adalah B03. Sehingga kita menuliskan sintaksnya, update barang, set nama barang sama dengan peraut, artinya nanti nama barangnya akan diganti menjadi peraut, where, di mana kondisinya kode barangnya sama dengan B03. Misal kita sudah mempunyai tabel pegawai dengan data berikut. Ada ID, nama, umur, alamat, gender, dan departemen. Dari data di atas yang ditampilkan, coba lakukan beberapa perubahan seperti berikut. Misal kita akan mengupdate data nama pegawai menjadi Siti untuk pegawai dengan ID pegawai 002 dan tampilkan hasilnya. Maka perintahnya adalah update pegawai, set nama pegawai sama dengan Siti Iskiati, where ID pegawai sama dengan 002. Untuk mendapatkan hasil dari update data yang sudah dilakukan, kita bisa menggunakan perintah select. Kita coba saja tampilkan select bintang from pegawai. Artinya kita akan menampilkan seluruh data pegawai. Kalau kita sudah tampilkan, maka hasil yang tadi kita sudah update itu akan tampil di tabelnya. Ini ya, kita menggunakan select bintang from untuk mengambil data dari tabel pegawai. Kalau kita mau tambahkan klausa order by juga bisa. Fungsinya untuk mengurutkan data yang akan ditampilkan sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Misal contoh berikutnya adalah update data departemen menjadi fin untuk pegawai yang mempunyai alamat Bandung dan tampilkan hasilnya. Nah, untuk melakukan proses update sesuai perintah di atas, kita dapat menjalankan query berikut. Update pegawai, set,
departemen sama dengan Vin, where alamat sama dengan Bandung, titik koma. Nah, kemudian kita bisa lakukan select ya untuk melihat apakah memang datanya sudah betul berubah. Select bintang from pegawai, order by ID pegawai, titik koma. Di sini kita lihat yang alamatnya di Bandung, semua departemennya sudah berubah menjadi Vin. Part keempat yaitu select. Sebenarnya tadi sudah disinggung pada update ya tentang select. Select ini digunakan untuk menampilkan isi tabel dari suatu tabel, menampilkan isi dari suatu tabel yang dapat dihubungkan dengan tabel yang lainnya. Yang pertama adalah menampilkan data untuk semua kolom menggunakan asterisk bintang. Contohnya adalah select bintang from nama tabel. Ini artinya kita akan tampilkan semua data dan semua kolom. Di sini select bintang from barang, maka nanti akan muncul seluruh kolom beserta datanya dari tabel barang. Kita juga bisa menampilkan data untuk kolom tertentu saja. Dengan menggunakan perintah, select kolom yang mau kita tampilkan, misalkan kolom 1, kolom 2, kolom N, from nama tabel. Jadi kalau di dalam kode barang, kita hanya ingin menampilkan kode barang dan nama barang saja, jangan menggunakan perintah select bintang, karena nanti akan menghasilkan semua kolom. Jadi kita berikan perintahnya select kode barang, nama barang sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan from barang. Sehingga hasilnya nanti yang tampil hanya field kode barang dan nama barang saja. Berikutnya adalah menampilkan data dengan kondisi data tertentu dengan klausa where. Nah, di sini misal kita ingin menampilkan barang yang kode barangnya sama dengan 0B02, sehingga kita tidak bisa menggunakan select bintang atau select yang field tertentu saja gitu, melainkan kita harus menambahkan where-nya ya, kondisinya. Ini secara umum sintaksnya adalah select bintang from nama tabel where kondisinya itu apa. Nah, kalau tadi berarti untuk yang barang ini sintaksnya adalah select bintang from barang where kode barang sama dengan B02. Maka nanti hasilnya yang tampil hanya B02 saja. Beberapa operator perbandingan yang dapat digunakan pada klausa where adalah sama dengan, lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Adapun operator lainnya yaitu kita bisa menggunakan operator penghubung and, or, not, between and, in, dan like. Nah, untuk operator-operator dan perbandingan maupun operator penghubung lainnya ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.